ini Bang Lukman satu-satunya orang yang ditumbalkan di tempat gym itu atau ada orang lain sebelum Bang Lukman yang jadi tumbal? Anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek lewat depan saya, tapi dia pakai serba putih kayak baju Irham yang mau umroh gitu tuh. Kayak ini krom ya? Iya. Rumah kamu mau nggak di sono? Kata dia. Lah itu kan orang pada ke sono. Udah, ikut aja sama Aki. Saya udah nggak kuat mah, Pak. Yo, what's up bro? Selamat datang di Omah Bang Breu TV. Dan pada video kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang berasal dari kota Tangerang yang mempunyai profesi sebagai office boy atau OB. Dan gimana cerita atau pengalaman horor beliau ketika beliau masih bekerja pada saat itu. Kita langsung kenalan aja sama narasumber kita. Selamat datang di Omah Bang Breu, Iya. Bang Lukman. Ya, terima kasih Bang, udah diundang ke Siap. Breu TV. Gimana kabarnya Bang Lukman? Oh baik, sehat selalu. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga udah diundang ke sini nih Bang. Siap. Bang Lukman sekarang masih bekerja di tempat yang sama nggak? Udah lama Bang, udah berapa tahun sih ya? Mungkin kalau itu dari 2022, akhir 2002 lah saya udah out keluar. Udah lama berarti keluar Udah ya? lama. Nah kesibukan dalam waktu dekat nih lagi ngapain nih? Ya sekarang nih yang saya aktifin ya jualan Bang, Oke, jualan apa tuh Bang? cilok. Kemana aja cilok. kelilingnya Bang? Ya paling saya nongkrongnya di Indomaret, ya Jalan Beringin sama di gang rumah saya itu. Oke, tahan dulu Bang. Teman-teman bisa bayangin ya, ketika kita sudah bekerja keras dan kita bekerja secara jujur di tempat kita mencari nafkah, tapi ternyata kita itu sebagai tumbal perusahaan. Gua nggak bisa bayangin ketika itu terjadi pada diri gua. Mari kita dengarkan cerita dari Bang Lukman, sang office boy yang berada di kota Tangerang. Sebelum kita mulai ceritanya lebih lengkap dan lebih jauh, seperti biasa Bang Lukman, ketika ada tamu datang ke rumah kita, pasti ada ritual menuangkan minum. Siap, Silakan diminum Bang Lukman. terima kasih. Mantap. Nah, Bang Lukman, waktu kerja di toko atau apa nih itu dulu tempatnya? Tempat gym. Oh, di tempat gym. Iya. Itu gymnya ada di mana ya? Maksudnya lokasinya tuh daerah mana? Lokasinya di wilayah Tangerang, Oke, Tangerangnya di Cimone lah, Oh, di Cimone. Ya, Cimone, iya. Berarti Tangerang kota ya? Tangerang kota. Itu tahun berapa waktu itu Bang Lukman kerja? Waktu itu saya kalau nggak salah deh antara 2001 sampai akhir 2002. Oh, oke. Iya, gue nggak bisa bayangin ya ketika Bang Lukman ini bekerja di salah satu tempat gym, yang mana profesi Bang Lukman ini sebagai office boy, yang pekerjaan utamanya adalah bersih-bersih di tempat olahraga atau tempat gym tersebut. Niatnya baik untuk menghidupi keluarga, tapi pada kenyataannya ternyata Bang Lukman menjadi tumbal. Nah, gimana Bang Lukman, bisa diceritain nggak? Kerja di sana tuh job desk-nya ngapain aja sih waktu itu? Waktu itu saya beres-beres kayak seperti nyapu, ngepel, membersihkan alat-alat fitness kayak yang buat ininya lah, barbelnya. Setelah itu ke ruang senam, toilet kita bersihin, kita pel atau apa ya kan, kita biar wangi lah, biar para tamu yang nge-gym itu betah di situ. Ya intinya saya kalau berangkat dari rumah itu habis subuh. Berangkat dari rumah habis subuh. Saya megang kunci. Oh. Megang kunci, jadi saya segala apapun saya yang megang tuh, dari pintu depan, belakang sampai ke ruangan.
olahraga fitness itu saya yang buka semuanya, beres-beres nyapu itu. Nah nanti kalau udah beres sekian jam, kalau nggak salah itu jam 9 baru kita buka gerai Oke. bahwa tempat itu udah bersih. Nah, Bang Lukman ada nggak satu ruangan atau benda-benda yang Bang Lukman saat itu bersihkan tuh Bang Lukman kayak aneh, kayak nggak pernah lihat, ini apa ya yang aku bersihin gitu? Ada nggak? Waktu itu saya pernah bang, bukan sekali, sering. Oke. Jadi kayak suatu tempat kamar ya bang ya, kamar. Jadi kamar itu khusus ya, kayak khusus orang tertentu. Cuman saya diperbolehkan karena saya beres-beres. Oh. Seperti ada patung-patung, Oke. terus ada kayak sesaji, Oh. ada hiu, ada gambar ini gambar itu. Ya saya kan sebagai OB bersih kan, saya nggak tahu apa itu ya, intinya saya beres-beres biar nggak ada debu. Iya. Saya angkatin satu-satu, saya lapin semua itu ya peralatan di situ, karena kayaknya itu ruangan khusus ya kan, makanya saya harus hati-hati banget. Waktu sebelum masuk juga kan dia bilang hati-hati gitu kan. Sempat saya punya kesalahan sedikit tuh bang. Apa tuh? Jadi pas ngangkat patung nih ya kan, kayak jatuh, tiba-tiba dak gitu jatuh. Aduh, untung aja nggak patah si patung itu. Ya saya rapikan lagi seperti semula. Udah saya rapi, udah. Setelah itu baru kita ke depan, nyapu depan. Sebentar, tahan dulu. Itu patungnya kalau boleh tahu berbentuk apa ya patung itu? Kalau satu yang saya ingat itu, maaf ya, bisa disebutin nggak nih? Iya, nggak apa-apa. Kayak Putri Kuan Im, Oke. itu yang saya lihat. Terus seperti kayak kayak patung makhluk, kayak binatang gitu ya kan, tapi nggak jelas gitu bang. Binatang gitu, namanya patung gitu kan, saya nggak terlalu memperhatikan. Yang penting itu selalu ada sesaji dupa, ya ada bunga-bunga dikit, wangi, gitu ya, seperti kayak gitu. Saya kan cuek. Udah aja saya keluar, setelah beres saya keluar, udah gitu. Nah yang bersihin ruangan itu selain Bang Lukman ada orang lain nggak? Atau cuman Bang Lukman aja yang boleh masuk ke situ? Khusus saya doang. Oh berarti OB lain nggak boleh masuk? Bang Lukman nggak tanya kenapa? Karena alasannya begini, saya pekerjaannya top, rapi. Oh itu alasannya. Beres. Jadi kalau OB yang lain ada aja nggak beres, misalnya debunya masih ada, ini belum kepegang lah. Itu alasan dia. Itu jadi alasan saya selalu si bosnya. dipakai. Udah kamu beresin ini, yang ono di sono aja, toilet atau apa gitu. Saya selalu di situ karena mungkin alasan dia gitu, rapih. Bang Lukman ngerasa nggak kalau dari awal itu ada yang aneh? Ngerasa nggak sih? Nggak ada bang sebelumnya. Jadi enjoy aja, biasa aja gitu. Biasa ya, saya seperti OB di tempat biasa ya, kayak toilet, ruang-ruang kamar buat ganti baju, atau alat fitness, atau dapur atau apa gitu, biasa aja gitu. Nggak ada hal berpikir hal yang bagi saya itu apa gitu. Oke. Bang Lukman bisa ceritain sedikit nggak kondisi atau ciri-ciri ruangan yang Bang Lukman bilang khusus tadi? Seperti ruangan ya, mungkin lebarnya sih mungkin 3 kali 3 kali ya bang ya, ruangan itu. Cuman ya intinya di situ kan ada bacaannya khusus, yang ruangan khusus yang inilah bahasa kalau ada bacaannya gitu tuh, selain yang punyanya gitu kan. Selain owner ya? Ya bahasanya gitu ya kan. Ya, makanya kalau itu saya dipercaya itu selalu dikunci bang. Enggak tuh buka begitu aja. Saya dikasih kunci untuk bersihin baru bisa dibuka. Setelah itu udah dikunci. Berarti orang lain nggak bisa akses ke dalam itu ya? Enggak, selain yang megang kunci. Megang itu sama yang mungkin ya sering masuk ke situ ya. Iya kayak tempat itu ya. Ownernya megang kunci, Bang Lukman juga dikasih kunci kan. Berarti cuman orang yang bisa megang kunci itu. Orang tertentu ya. OB lain nggak dikasih masuk. Nggak ada. Nah, Bang Lukman, apa yang Bang Lukman lakukan waktu pintu itu terbuka pertama kali? Waktu pertama kebuka itu semerbak wangi ya, harum. Kayaknya ini harum banget, wangi gitu, kayak minyak-minyak, kayak bunga-bunga gitu ya kan. Pokoknya melati atau kayak seperti 7 rupa bunga lah gitu, wangi banget gitu ya kan. Saya walaupun nggak pakai kayak seperti kayak yang ditempel di kipas itu ya kan, tuh pewangi gitu ya, kayak setel gitu, tapi itu wangi bang. Tapi Bang Lukman ngeliat nggak ada bunganya tuh bunga apa sih?
macam-macam, ada merah, ada biru, ada putih. Warnanya ya? Iya kan kayak 7 rupa gitu bang. Oh, bunga 7 rupa. Iya, seperti 7 rupa itu. Itu wanginya tuh sebelum dibuka pintu kecium nggak keluar? Enggak. Jadi pas buka pintu Pas itu buka, aja ya? Gitu hal. Jadi kita betah bang. Oh, bikin betah di dalam kayaknya, ruangan. iya enak banget nih gue tidur di sini gitu bahasanya kan, cuman kan itu kan hayalan saya gitu. Enak banget punya kamar begini gitu kan, wangi gitu ya kan, asri, rapi, bersih. Nah, Bang Lukman sebenarnya sadar nggak kalau ternyata itu masuk ke dalam ruangan yang mana ruangan itu tuh bisa apa ya, kayak ruangan terlarang lah sebenarnya buat orang lain. Bang Lukman sadar nggak kalau itu? Enggak sama sekali bang. Nggak sadar sama sekali. Enggak sama sekali. Intinya saya tuh kerja bersih-bersih, beres rapi-rapi, udah selesai, udah keluar. Oke. Nggak ada hal apa-apa gitu, nggak ada sama sekali kepikiran saya itu. Karena memang disuruh ya. Ya disuruh lah sama yang punya tempat gitu ya, penghuni itu. Betul namanya kita kerja kan ya. Kerja apa yang dia suruh ya saya kerjakan. Kalau kita nggak kerjakan yang ada kamu malas apa? Iya betul. Yang ada ntar saya nggak kerja. Betul. Nggak bisa untuk orang tua gitu. Betul. Saat itu kan saya masih bujang bang. Betul. Nah di dalam ruangan itu tuh Bang Lukman berarti hampir setiap hari masuk ke dalam ruangan itu. Pagi sama sore. Malam nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa? Kalau malam? Nggak tahu kan saya udah balik. Oh, udah pulang. Pokoknya intinya walaupun saya kerja malam nggak udah. Oke. Nah, Bang Lukman pernah nggak ngerasa atau nemuin kejanggalan satu kali aja? Atau beberapa kali malah pernah ngerasain kejanggalan di dalam ruangan itu? Pernah sekali kejanggalan itu, saya ya buka pintu itu seperti ada, ya intinya ada yang ada di dalam seorang gitu. Jadi Bang Lukman ngerasa ada orang lain. Ada orang lain di dalam sana. Tapi ya begitu aja gitu, kayak ada saya masuk. Ternyata nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, karena saya masuk itu seperti ada, saya lihat di kelambu itu bayangan duduk begini gitu ya kan. Kirain yang punya tempat itu ya. Ya mungkin dia juga lagi atau lagi sembahyang atau apa gitu kan. Tapi pas saya ada, perasaan tadi lihat di kelambu ada bayangan gitu. Ternyata nggak ada orang. Nggak ada. Astaga. Itu sampai sekarang Bang Lukman nggak tahu kalau itu apa? Nggak tahu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke. Nah Bang Lukman juga kan tadi sempat kita ngobrol. Bang Lukman pernah bilang katanya pernah mati suri ya? Ya. Itu benar atau enggak tuh Bang Lukman? Benar itu Bang. Awalnya gimana, bisa ceritain nggak? Jadi kan saya itu ya kerja di situ kan kayaknya OB yang spesial Bang. Oke. Jadi kayaknya diperhatikan banget sama. Dispesialkan ya, lah dispesialkan. Di situ kan OB ada 2. Iya. Bagian adminnya ada 2. Tapi kok OB yang paling diperhatikan saya. Diajak pergi ke sini, diajak pergi ke sana, diajak makan atau apalah gitu istilah katanya. Jadi nggak berpikir rugilah bahasanya. Kalau maaf ya Bang, kalau orang ini kan hitung-hitungan, spesial juga. Ini kok saya diajak makan yang mewah, makan ini, makan itu, gitu kan. Itu. Nah itu maksudnya Bang Lukman pertama kali sadar pas mati suri itu gimana ceritanya? Sadarnya atau pas awal mula mati awal surinya? Mula saya diajak bos anaknya. Anak bos nih ya. Okay. Jadi jalan-jalan lah ke kota. Biar nggak mumet kata dia. Ikut gua, man. Biar nggak mumet lo. Udah kerjaan mah nggak usah dipikirin. Ada si A bahasanya ya kan, yang long shift gitu kan. Ya udah dong, yang ngajak bos ya kan, ikut aja lah keliling sana keliling sini sampai ya ibarat kata ya apa yang dia apa gitu ya kan, seperti ke tempat-tempat yang mahal gitu ya kan. Nah dari situ ya mungkin antara jam 1:30 ya Bang ya. Malam pulang lah, nyampe ke daerah Tangerang lah, ke tempat kita. Adalah sebuah tempat makanan. Tengah malam itu siput ya kan, siput tengah malam gitu kan, ada jam 1 jam 2 ya kan. Ya, sampai mampir, man lu lapar nggak? Lapar bos ya. Udah tenang, lu makan apa aja? Udah ya kan. Udah ceritanya nyampe ke siput, saya tinggal pilih mau apa aja kan. Saya demen yang namanya cumi, kerang, kepiting bahasanya gitu kan. Kata saya tadi pesannya cumi doang. Lu kan 1 doang. Kalau lu doyan semua, udah pesen. Saya pikir kan mahal Bang harganya. Iya. Tapi dia bilang, "Udah, lu doyan ambil aja sama yang suka." Ya udah dari kepiting, cumi, kerang, makanan siput itu saya makan. Lahapnya karena lapar. Nasi yang comot aja saya nggak makan, cuman saya demen itu ya kan. Sedap airnya gitu ya kan.
Udah selesai ya makan apa yang ngerokok lah, apa ngobrol-ngobrol gitu kan, dia sih sama pasangannya gitu kan, sama pasangannya. Ya udah kan kita mah sambil ngerokok sambil nyicipin masih sisa-sisa air Bumbu ya, bumbu iya, kan iya. sedap ya kan itu. Aduh, dalam hati saya boro-boro nih ketemu begini OB ya kan, ini enak banget ya kan. Iya. Kapan nih saya bisa makan kayak gini, gaji Iya. aja nggak cukup bahasa gitu kan. Cuman nah itu mungkin karena saya rajin kerja makanya Positive thinkingnya ya. positive thinking aja gitu. Oke. Lalu sampai akhirnya Nyampe lah ke tempat di situ, saya nggak boleh pulang. Udahlah loh, ngapain pulang, tanggung, besok pagi baru balik. ini nggak boleh pulang, disuruh tidur Tidur di situ. di tempat gym. Iya, ada di atas atasnya, ya oke. kan. Jadi sekalian buka pintu, ada OB yang Oke, pagi tuh. Mungkin iya. dia udah di kontak lu pagi masuk lah. Ini si Lukman ini mungkin yang namanya bos ya kan, bisa dengan alasan apa ya kan. Jadi pas 5:30 saya udah buka kunci tuh, nunggu OB datang. 6:30 OB datang yang itu datang tuh. Man, lu di sini? Iya, gua tidur sini. Lu lembur? Ya saya bilang lembur aja, iya kan. Udah saya serahin kunci ke dia, udah saya pulang. Nyampe lah ke rumah, pokoknya dari situ nggak sampai setengah jam lah dari pulang dari tempat saya kerja itu ke rumah. Udah biasalah mandi atau apa sambil ngerokok, ngopi, nonton TV tuh. Sempat saya makan ya kayak makan gorengan di rumah ya kan, yang dari sambil ngopi. Tapi tiba-tiba saya sambil lihat TV gini ya kan, kayak mampet nih hidung. Oke. Kayak pilek atau apa gitu ya kan. Aduh, kok mampet nih? Kok lama-lama kok udah ya, apa angin kali semalam habis begadang gitu. Ngomong, "Mak, nih dada ngap." Iya sih, lu begadang baru semalam kerputing bahasa Sundanya gitu ya kan. Iya sih, cuman tolong dikerokin. Udah dikerokin. Tapi lama-lama saya tuh kok makin naik ke sini nih, kulu hati, kulu angan. "Mak, kok nih sesak napas?" Udah, diam makanya ntar dikerokin. Lu nih angin duduk bahasa dia gitu kan. "Mak, aduh." Saya sampai akhirnya centang di lantai. Ini benar ya kan. Tapi lama, "Mak." Akhirnya dikerok nggak jadi. Teriaklah ibu saya. Pak. Naon? Si Jaya kunaon ya, si Jaya kunaon ya bahasa Sundanya. Kenapa si Jaya? Ih, kunaon? Iya pulang gawe gitu. Udah ya saya kunaon? Ngapa? Ungap. Enggak sekrok, enggak. Udah sampai saya gitu. Ulah dibawa ke Sabakaba, istighfar ya. Apa tuh? Bawa maksudnya jangan dibawa kangen, yang terlalu bawa halusinasi lah gitu. Karena saya udah gini-gini, udah biasa aja dikerok sampai bisa merah semuanya. Tapi saya pengen ketemu kakak sama adek. Nah, naonan sih yang ketemu kakak sih nggak di si ayah. Ini broken bay panggil saja ke sini ya kan, panggil aja ke sini. Dipanggil lah adek saya, kakak saya gitu kan. Saya kan 4 bersaudara, cewek 2, cowok 2 gitu kan. Pada kumpul, saya sempat ngomong gini ke kakak saya, ke adek saya, minta maaf. Lah kata orang tuh, "Lu minta maaf apa-apaan?" ya kan. Terus adek saya juga, "Emang Enhon ya. Lu minta maaf baik." Terus, "Mak, tetangga mana?" Nah, nanya ke tetangga, "Panggerokeun, dipanggilin gitu." Akhirnya tetangga seperti itu dipanggil. Akhirnya kan melihat saya di situ. Saya minta maaf ke tetangga, "Kunaon Jai? Kenapa Jai?" gitu ya kan. Akhirnya, "Nah, saya minta maaf aja nih. Aduh, maaf nih. Angin berenang." Terus kerok sampai saya udah nggak kuat, Mak. Pak. Sabar. Saya nggak kuat, Bang. Menahan sesak napas itu sampai saya, ya Allah. Apa kayak ini ya? Sampai istighfar. Tapi saya, ya Allah, sampai akhirnya Ya, kita bisa ngerasain sih ketika sesak napas dan itu kita seperti akan kehilangan nyawa kita. Pasti yang akan di pikiran kita tuh ya banyak hal lah. Kita bisa sedikit merasakan apa yang Bang Lukman rasakan saat itu sih. setelah itu udah saya nggak, ibarat kata udahlah gitu ya,
Cuman cerita orang tua di situ ya, sama semua tetangga. Itu cerita dari orang tua saya, saudara saya, tetangga. Itu saya udah nggak ada, Bang. Napas sudah nggak ada. Semua tetangga. Semua dipegang di ini. Kan biasanya kalau pingsan atau apa kan dipencet apa pasti teriak. Iya, Ini mah nggak ada sama nggak sekali. ada sama sekali. Sampai akhirnya tetangga bilang ke Kampil, ikhlasin aja. Ya Allah. Sampai adik-adik saya, kakak saya nangis, ibu saya selanjutnya, iya, kata orang tua cowok saya itu, bapak saya, dia memperhatikan saya. Ini mah nggak wajar, kata dia begitu. Anak saya sehat-sehat aja, kenapa begini? Akhirnya orang tua saya mungkin dia berpikir ini masih bisa gitu ya. Tapi kata tetangga, Kampil udah nggak ada, ngapain harus ini? Nggak, saya harus berjuang. Anak saya nggak wajar ininya. Kebetulan kan bapak saya mungkin bekas pesantren dulunya, jadi dia paham hal yang kayak gini, dia bisa mengerti. Dia bawa saya ke gurunya, orang pintar. Disewalah, kata orang tua saya itu, mobil tetangga lah ya, mobil jadul zaman dulu. Dibawalah saya, digotong. Tapi sempat katanya itu di pertengahan jalan saya sempat kebuka mata saya. Katanya, sadar, tapi udah itu lagi. Sebentar doang. Udah segitu udah. Digini lagi udah nggak ada lagi. Begitu kata tetangga, kata yang antar saya ya, orang tua. Tetap orang tua saya kekeh. Ini masih bisa, bawa terus. Akhirnya saya dibawa terus ke tempat yang menurut bapak saya itu mungkin mampu ya untuk bisa ngini saya. Dibawa. Setelah digotong di mobil itu ya sama orang tua saya gitu ya, sama tetangga gitu kan. Cerita bapak saya itu, saya digotong. Kata orang pinter, Pil, lu ngapain bawa kedebong pisang? Lu gotong-gotong. Kedebong pisang. Yang dibawa sama bapak saya itu. Tapi penglihatan bapak saya, tetangga saya, supir driver yang bawa saya itu, ya saya. Tapi bagi orang pinter itu, kedebong pisang, Bang, yang dipotong itu. Astagfirullah. Dia bilang, enggak, ini si Lukman. Enggak, satu babakan dia, bawa aja ke dalam. Bawalah ke dalam. Saya ditidurin. Kata orang tua saya itu, saya diturubin lah pakai kain putih atau apa ya, kayaknya putih lah gitu ya kan. Udah ditutup jadi nggak kelihatan wajah saya itu, bener-bener kayak kayak orang meninggal. Udah meninggal. Udah kain putih kayak kafan gitu. Ya setelah di kain kafan ini cerita orang tua saya ya sama tetangga, bahwa lu tuh man Joy udah dikapanin, udah seperti orang mati. Terus saya tanya lagi sama orang tua saya sama tetangga, setelah itu gimana Pak? Saya udah semua orang yang nganter itu suruh ambil wudhu lah bahasanya ya kan. Ambil wudhu, suruh salawatan, ada yang sholat gitu ya kan. Ya kata orang tua ya kan, sempat si orang pintar itu menghubungi murid-muridnya yang di 4 penjuru. Banten, Cirebon, ya kayak di Demak sama di mana, intinya 4 lah, 4 penjuru itu. Dalam jangka 5 menit Bang, itu kata orang tua saya sama tetangga nyampe ke tempat tujuan yang saya mau obatin. Waktu 5 menit. Kan di Cirebon, Banten, Demak, sama satu lagi lupa, 4 penjuru. Iya, kalau mau naik kereta aja itu butuh 5 jam itu dari Cirebon. Di saat lagi pas dia nelpon dulu, kalau nggak salah kata orang tua saya kan dulu zamannya HP-nya masih kayak GSM gitu Bang. Iya tahu. Yang kayak pulsa gitu ya kan. Cuman kata orang tua saya itu diteleponin itu murid-muridnya nggak nyampe 5 menit udah pada kotok-kotok. Dikirain tamu yang lainnya mau ini serba hitam. Dalam waktu 5 menit itu tadi ya. Serempak 4 orang itu. Oke, sebelum cerita lebih lanjut tahan dulu ceritanya. Saya penasaran nih Bang Lukman, ketika pas dalam mati suri tersebut, apa yang Bang Lukman rasakan waktu itu? Ada nggak sempat ngerasa lagi di mana atau gimana? Ada nggak? Merinding Bang. Jujur Bang, itu di alam bawah sadar saya mungkin ya.
saya itu di suatu tempat yang benar-benar kayak gua, tapi di depan saya itu air, ombak laut. Nah, saya kira air biasa aja bang. Saya lihat ke atas, lah, jadi saya seperti di akuarium. Nih, kayak atap ini air. Gitu. Lah, saya penasaran, tapi itu saya nggak merasa ngap, nggak merasa apa. Kayak saya keluar dari gua itu jalan, tapi tiba-tiba berubah dari laut ke gurun pasir. Tadi di air, ini di gurun pasir. Saya bingung, ke sini luas, ke sana luas, ke kiri luas. Saya mau nanya sama siapa, gitu kan? Berkata mau bertanya. Saya sampai terpaku, fokus ke satu arah. Ini ujungnya di mana sih? Gurun ini. Ke belakang juga begitu, ke kiri kan juga begitu. Di saat saya lagi duduk begini, tiba-tiba ada rombongan nih bang. Kicirik, suara kicirik kayak besi rantai gitu, cirik. Saya nengok ke kanan saya, ada beberapa orang ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek lewat depan saya, tapi dia pakai serba putih kayak baju irham yang mau umroh gitu tuh. Kayak ihram ya. Iya. Saya sempat nanya nih sama orang, Mang, Ibu kalau jalan pulang kemana? Tapi mereka acuh, cuek, dingin, dengan muka pucat. Jalan aja. Loh, kok saya tanya diem aja. Nah, saya lihat ke bawah, itu kakinya pada dirantai sama kayak bola-bola begitu. Cirik-cirik beriringan tuh. Sampai apa ikut dia aja nih? Iya, ikutin dia kan, ya. Siapa tahu bisa pulang. Saya gitu kan. Kira-kira dia udah ada 3 meter, saya bangun, melangkah, dek. Tong, gitu kan. Saya tetap, nah pas kali baru nengok. Non wa, bahasa Sundanya, non ki gitu ya, kek. Dia kemana? Mau kemana? Pulang. Rumah kamu mau nggak di sono? Kata dia. Lah itu kan orang pada ke sono. Udah, ikut aja sama Aki. Iya pulang ke dia. Tapi saya berpikir kan ini banyak. Iya. Lah mending saya ikut ke yang banyakan dong. Banyak orang ya. Nah saya tetap mau jalan. Tong, imasnya lain didinya. Nggak sih lu jeung Aki. Dia bilang gitu ya kan. Ikut sama kakek lah gitu kan. Akhirnya saya bilang, saya nggak berpikir itu kakek apa. Akhirnya saya berbalik kanan ikutin kakek itu. Ya baru 3 langkah. Saya batuk. Gitu kan. Batuk bangun. Sadar. Gitu kan. Keluar air. Asin, anyir. Di mulut saya keluar semua dari hidung. Keluar semua. Sampai ada, maaf ya, mungkin kayak makhluk laut ada di situ keluar dari mulut saya. Keluar situ. Nah, yang pas saya sadar, mereka yang lihat saya itu, yaitu ada kepiting. Oh, yang dimakan. Rajungan, cumi. Yang dimakan ya. Sebelum kejadian. Nah, itu saya gini, ya kan. Ditepok lah, katanya tuh saya sama orang pintar, kata orang tua saya cerita. Jai, sadar tuh sih ya, kan sakit bang dipukul, aduh nyeri gitu kan ya kan. Ayo saya nengok, nggak sadar ya si Jaya yo, Jaya, iya saha, bapak, iya saha, emak, iya tetangga, iya nah nggak sadar, iya si Jaya nggak sadar itu. Ya. Astagfirullah. Berarti pas Bang Lukman atau Bang Jaya ini sadar, itu memuntahkan apa yang dimakan sebelumnya. Yang mana sebelum kejadian nggak sadar diri itu, malamnya makan seafood ya. Iya. Dan itu keluar semua. Setelah sadar. Setelah sadar itu tuh Bang Lukman ngerasa nggak sih kayak apa jangan-jangan gara-gara makanan ini ya? Saya kan kata dia sih, kata ya orang tua sama yang lainnya, saya dari maghrib bang. Dari maghrib. Itu nggak adanya. Sadar-sadar 2:30 jam 3 itu bisa keambil di dasar laut itu. Jadi kata orang tua saya itu
cerita dari orang pintar itu, sebelum di ini tuh saya dipendam dulu bang, dipendam dulu di guha di dasar laut itu bang. Mungkin ibarat tahanan tawanan, lu di sini dulu lah. Nanti suatu saat lu ada rombongan ikut. Nah di situ dulu. Nah itulah, maka itu kan kata orang tua saya itu, cerita dari si orang pintar itu, lu itu mau diwadalin, lu disimpan dulu di situ. Nanti kalau ada rombongan yang itu, mereka yang udah diwadalkan. Rombongan-rombongan yang kecil-kecil yang dirantai itu bang. Nah jadi saya nih lihat langsung karena saya udah sadar dong bang ya. Itu yang nyembuhin saya itu semuanya keluar darah di sini. Yang nyembuhinnya? Ya, dari mulut, mata 5 orang itu. Karena untuk mengambil roh saya yang di dasar laut sama di gurun pasir itu. Itu perjuangan mereka itu mungkin antara dia yang mati atau saya yang nggak bisa ke bawah. Gitu. Dan alhamdulillah Bang Lukman sadar. Nah setelah Bang Lukman sadar, apa yang Bang Lukman lakukan waktu itu? Balik lagi ke tempat kerja seperti biasa atau resign? Setelah itu kan saya ngobrol-ngobrol dulu kan di situ, diceritakan lah ke orang pintar itu ya tentang lu kerja di mana sih bisa begini begitu ya kan. Saya ceritain gitu ya, gini kok bisa begini, itu sampai keluar kayak gitu. Ya ceritain dong sebelumnya makan itu. Pada itu tetangga pada pantas gitu ya kan, pantas keluar semua gitu, semua dari kepiting, rajungan, cumi gitu ya kan. Akhirnya ya sampai azan subuh selesai, sholat berjamaah di situ. Akhirnya pamitan lah gitu ya kan. Udahlah kembalilah ke rumah. Udah saya istirahat gitu kan. 2 hari kemudian datang OB yang cadangan saya itu. Yang satu kerjaan ini ya. Alasannya nengok saya udah sembuh belum. Datang ke rumah nih. Iya, cuman bawa roti, susu, apa. Kata orang tua saya, masih sakit. Ini titipan dari bos. Nggak diterima. Udah bawa aja, udah sehat, udah diobatin. Ini susu, roti, segala apa. Ya mungkin. Sebentar. Ya. Tadi OB yang selain Bang Lukman datang ke rumah, nanya udah sehat atau belum. Pertanyaannya, Bang Lukman ketika nggak sadarkan diri, apa dia tahu? Kan sempat orang tua saya itu bilang bahwa Lukman sakit. Jadi dia tahu ya. Nggak masuk kerja dulu. Kalau masalah ini dia nggak tahu. Intinya mah nggak masuk lah. Ya berarti OB tersebut dapat kabar ya. Bahwa si Lukman ini terus sakit, nggak masuk. Akhirnya si OB itu bawa pulang lagi nih makanan. Ya udahlah, saya nggak tahu itu ya kan, dibalikin lagi. 2 hari 3 hari. Orang tua kan bilang, udahlah lu keluar aja, lu ambil gaji lu, sisa lu gaji lu berapa hari lu pinta. Tuh 5 hari saya istirahat, ya kan. Saya udahlah benar nih kata orang tua saya. Nah udah gitu, saya ke tempat saya kerjaan lagi. Ya saya ngomong ke admin, tolong dong Min, ini mau resign. Kenapa? Gak kuat aja, saya mungkin inilah saya sakitnya. Inilah saya nggak ceritain masalah hal-hal yang itu ya kan. Nanti lu gue bilang ke bos dulu. Nah dia masuk ke dalam. Cuman waktu itu saya suruh nunggu sebentar. Ada kali 15 menit. Lukman sini. Bos besar ibunya. Kan ada adik kakak yang ngelola. Jadi kamu benar mau keluar? Iya. Ci, saya bilang gitu kan. Akhirnya lah kenapa gini. Dia bilang kamu kan biar gini. Tapi bisa gaji kamu keluar cair. Cuman tolong ibu hari ini aja nih beresin dong kamar yang biasa yang kamu rapihin. Yang ada dupa. Iya. Ya saya kan daripada gaji nggak keluar. Ya nggak keluar. Ya udah dikasihlah kunci ya kan. Udah saya buka dek. Apa yang terjadi bang? Apa? Buar, itu berantakan total kayak dihantam nuklir bom. Tempat ruangan itu hancur semua. Hancur. Kayak disambar petir. Itu kenapa? Tapi bosnya tahu nggak kalau ruangan itu hancur? Mungkin dia tahu. Ya kan dia udah megang kunci. Ya itu harus diberesin. Makanya saya baru keluar gaji saya.
Itu bang berserakan semua. Ini kayak kendi patung atau kalau apa itu kayak bener-bener dihantam petir bang. Pecah-pecah semua ya. Pecah semuanya. Saya sempat udah selesai ini nanya, udah rapi lah disapu apa gitu kan. Bu, itu kok berantakan amat kayak yang jatuh. Kemarin malam tahu tiba-tiba bar. Dari mana tiba-tiba bahasa dia begitu. Kirain kucing nyata ya, gitu. Ya saya sih berpikir positifnya mungkin saat waktu saya diperjuangkan sama orang pintar itu saling mengambil saya begini begitu saling tarik menarik, mungkin akhirnya saya dapat sama orang pintar itu mungkin yang itu. Dimana tempat gym itu sebenarnya ada yang sampai malam juga, tapi juga ada yang nggak nyampe malam. Iya. Tapi logikanya ownernya nggak mungkin sampai malam di sana. Nah, yang jadi menarik perhatian, tadi ownernya sempat bilang nggak tahu tuh semalam bunyi. Berarti ownernya ada di lokasi ketika itu hancur. Iya. Kayak tinggal simpulin sendiri teman-teman. Kenapa bisa begitu posisinya. Nah, Bang Lukman sempat tahu nggak dari karyawan-karyawan lain atau mungkin member gym yang jadi member di sana mengenai tempat itu? Ada yang aneh atau enggak? Intinya bang, selain saya nggak ada lagi yang bisa masuk ke ruangan khusus itu. Karena mau ke toilet, ke ruang ganti, itu udah ada tempatnya. Oke. Dia di atas. Kayak saya itu kayak di balik pintu itu, terus ke bawah lagi bang. Oh. Tempat itu. Oh, turun ke bawah lagi. Ke bawah lagi kayak tangga. Ada kali 2 meter tuh ke bawah. Berarti semua orang nggak ada yang tahu ya? Ada yang tahu. Lihatnya cuman dapur gitu. Nah, Bang Lukman sekarang tahu nggak kabarnya fitness itu kayak gimana sekarang? Ya. Sering lewat atau? Saya pernah lewat ya bang ya. Dulu saya merintis bang ya kan, sebelum maju alat gym itu kan, sampai pelalatan saya nyari berdua, ya kan. Dari yang buat bendelnya yang ini tuh kayak piringan gitu kan, ke tukang baja-baja ukuran sekian itu, saya merintis sampai akhirnya sukses besar, member banyak, ratusan bukan ratusan ribuan. Tapi sekarang saat ini bang, yang saya lihat, udah dah, kayak seperti rumah kosong, kusam. Yang saya lihat perhatian itu kayak benar-benar kok dulu megah dengan lampu, dengan musik yang bunyi dang ding dang ding dang ding dang ding ding, musik senam gitu. Sekarang tempatnya jadi terbengkalai atau tempat dihuni? Masih dihuni, tapi sepi. Sepi, kumuh. Kelihatannya nggak seasri dulu bang. Oke. Gitu. Nah, Bang Lukman bisa cerita nggak nih Bang Lukman, sosok dari bos atau owner Bang Lukman itu seperti apa sih? Baik kah? Keras ke Bang Lukman atau gimana? Nggak pernah sama sekali keras bang. Lembut. Kalau pagi udah sarapan belum? Selalu dibikinin kayak omelet, roti, susu pagi tuh. Oke. Pagi itu. Tapi ya OB yang lain, yang satu lagi boro-boro beli sendiri doang di warteg. Berarti Bang Lukman memang dispesialkan ya? Dengan alasan saya rajin, bersih segala apapun yang dikerjain itu. Makanya saya, ya udahlah gitu kan. Segala ngirim uang aja ke bank, saya yang dipercaya. Sekian puluh juta, 100 juta, saya. OB lain enggak. Bang Lukman, kita balik lagi ke dimana Bang Lukman ketika mati suri ini. Ya. Bang Lukman tahu nggak sosok kakek-kakek yang ngajak Bang Lukman itu untuk pulang ke Imah tadi bahasanya tadi ya? Itu tahu nggak siapa kakek itu? Awalnya saya nggak tahu ya. Pas saya udah sadar itu ya cerita dari bapak sama orang pintar itu. Ya itulah uyut lu atau kakek lu yang udah nggak ada, ngeliat lu mau itu dipanggil. Itu cerita dari orang tua sama orang pintar itu yang manggil saya di alam. Berarti bisa dikatakan itu pelindung Bang Lukman ya? Iya begitu. Nah, kalau sosok orang ramai yang memakai kain ihram dan juga kakinya dirantai, Bang Lukman tahu nggak itu? Apa? Awalnya, maknanya? Iya, saya awalnya ya kayak orang naik haji aja. Cuman ada keganjilan, kenapa orang mau umroh atau naik haji kakinya dirantai? Kakinya dirantai sama bola-bola besi itu. Itu yang bikin ganjil saya. Berarti sampai sekarang nggak tahu? Sampai ini saya nggak tahu. Aneh. Gitu. Apa mereka tumbal yang tidak kembali? Mungkin. Karena kata si orang pintar itu, tumbal yang sudah
didapatkan, tidak bisa diambil lagi. Oke. Nah, Bang Lukman perasaannya gimana ketika Bang Lukman tahu kalau Bang Lukman ternyata memang menjadi target tumbal oleh bos Bang Lukman itu sendiri? Bagi saya itu sangat buat saya itu pelajaran juga ya. Suatu saat nanti kalau mungkin saya bekerja di suatu tempat yang mengistimewakan saya, yang spesialkan saya harus antisipasi gitu Bang ya kan. Itu buat saya pelajaran dan pengalaman saya ke depannya. Harus pilih-pilih dalam pilih. Oh, misalnya ini orang baik amat nih, cuman kerja begini udah gaji gede, makanan enak. Nah, itu harus saya berpikir lagi dengan pengalaman saya ke belakang dengan hal yang ini gitu kan. Berarti simpelnya ketika lu baik ada apa nih gitu ya? Kita ada maksud, ada udang di balik batu dong Bang. Tapi nggak semua orang begitu. Iya sih, cuman kita berprinsip dengan pengalaman aja gitu. Lebih baik gitu kan. Nah, apa jangan-jangan setiap bisnis atau usaha orang yang rame itu ada penglarisnya? Maaf ya Bang, ya saya sedikit akan membuka nih. Oke. Ya mungkin ada orang yang udah rezeki. Ya sekarang kan mungkin saya nggak mungkin lah orang mau usaha besar mau usaha kecil, berarti dia ada syariat. Kalau bahasa orang Islam syariat nih, nyari syariat lah biar laku lu, dagangan lu. Terus kalau bahasa ini penglaris gitu ya. Tapi untuk yang megah mewah itu kalau saya perhatikan di sininya ada, di situnya ini sepi. Ya saya bukannya positif thinking atau curiga. Dengan indera saya yang keenam, yang saya bisa membaca tempat itu ada penghuni atau enggaknya, saya bisa membaca Bang. Oh ini murni, oh ini pakai. Oke. Gitu. Bang Lukman tahu nggak? Ini Bang Lukman satu-satunya orang yang ditumbalkan di tempat gym itu, atau ada orang lain sebelum Bang Lukman yang jadi tumbal? Kayaknya. Atau setelah Bang Lukman ada tumbal lain? Gak tahu dah, soalnya berdiri alat olahraga itu, tempat senam itu ya saya yang beri barang pertama itu. Orang pertama? Iya, awalnya butik Bang. Awalnya butik. Oke. 3 lantai kalau nggak salah. Jadi kayak dulu kayak seperti toko Ramayana gitu, cuman bekas-bekas butik-butiknya ada tuh, baju-baju pengantin, baju-baju apa. Kayaknya itu dulu bekas seperti butik Bang. Mungkin bekas karena sepi ya. Dia beralih dengan usaha gym lah. Nah, Bang Lukman, kalau waktu bisa diputar lagi ke tahun 2000-an, di mana Bang Lukman ini belum bekerja, dan ada tawaran untuk bekerja di tempat gym itu, tapi Bang Lukman tahu kondisinya, Bang Lukman bakal ambil atau enggak? Walaupun gaji besar, saya nggak mau Bang. Oke, 10 juta? Enggak. 20 juta? Enggak, emang nyawa dibayar 10 juta, 20 juta. Oke, tapi kan Bang Lukman selamat. Tahu endingnya nih, endingnya selamat nih. Cuman kan apes nggak ada di kalendernya Bang. Betul, apes tidak ada di kalender. Iya. Oke, nah Bang Lukman, apa pelajaran paling besar yang bisa diambil dari pelajaran gimana Bang Lukman ternyata menjadi tumbal oleh bosnya sendiri? Ya, pesan-pesan ya untuk pencari kerja. Saya hanya berkesan nih, kalau seandainya kalian mencari kerjaan di tempat yang walaupun gimana, tempat itu kecil tapi dispesialkan ya kan, sama pihak bos atau apa, pokoknya spesial lah, dari gaji gede atau apa gitu, beda dari yang lain. Ya setidaknya harus punya berpikir, oh ada apa. Itu aja pesan saya untuk para pelamar kerja atau yang udah kerja di suatu tempat nih, sebelum terlambat. Coba koreksi, ada apa dengan bos kalian itu, kok baik banget padahal kalian itu kan kerjanya mbek-bean gitu. Udah itu aja Bang, pesan untuk para pekerja yang melamar. Oke. Nah, menurut Bang Lukman sendiri, di luar sana tuh masih banyak nggak sih orang-orang yang saat ini sedang bekerja, mereka tuh tapi nggak sadar kalau mereka ternyata bisa dikatakan tanda kutip menjadi target tumbal oleh bos atau perusahaan itu? Banyak Bang. Banyak. Atau Bang Lukman masih punya kenalan lain seperti Bang Lukman juga kejadiannya? Bukan begitu Bang ya. Boleh saya menceritakan satu, tapi jangan ini kan ini masih cuma satu tempat kerja. Setelah tempat kerja ini ya. Iya. Perusahaan. Ya saya bekerja di suatu pabrik. Ya saya statusnya seperti itu juga. Kejadiannya mirip-mirip. OB juga. Cuman itu kan udah dari pengalaman saya Bang. Ya kan, di tempat kerjaan itu saya, oh ini beda banget nih. Oh berarti ini pernah yang
terjadi sama saya harus waspada. Apalagi kalau suatu itu di ruangan khusus itu ada juga Bang, gambar foto besar. Kalau menatap dia di saat kita beres-beres, kayak dikunci mata kita, kayak di magnet itu. Beres-beres sama kita benar, tapi kita ngeliat terpaku. Ntar kita buka pintu kayak orang gak sadar Bang, itu udah, itu tanda tes lu bakal. Cuma saya nggak mau sebut ya. Oke teman-teman, jadi cerita Bang Lukman ini sebenarnya bukan buat nakut-nakutin kita atau buat nakut-nakutin semua orang yang saat ini sedang berjuang dengan baju putih, celana hitam, dan map coklat, atau para pelamar kerja untuk melamar kerja. Tapi ini buat sekedar mengingatkan kita bahwa ternyata masih ada hal-hal seperti yang Bang Lukman alami. Dan masih banyak juga di luar sana mungkin yang kita sering dengar dengan sebutan tumbal proyek. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Bang Lukman ya. Kadang kita mengira hal yang kita lakukan saat ini itu bisa menjadi sumber rezeki. Tapi ternyata penyakit. Balik lagi, tetap kita harus mencari duit dengan melakukan duit. Kenapa? Doa, usaha, iman, dan takwa. Tentunya juga duit, lakukan. Kalau kita nggak melakukan dan kita tidak berusaha, maka dipastikan kita tidak akan pernah mendapatkan rezeki. Nah, buat teman-teman juga kalau punya cerita yang serupa dengan Bang Lukman, atau punya cerita juga yang bahkan jauh lebih horor ataupun lebih mistis dari Bang Lukman, kalian boleh banget DM ke Instagram ataupun email juga ke sini, atau bahkan kalian ingin komen di kolom komentar, boleh banget. Nanti kita bakal ceritain juga dan kita akan angkat kisah yang kalian ceritain tersebut. Oke, gua Bang Brew, dan sekian cerita di Omah Bang Brew dari kisahnya Bang Lukman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Sekalian juga di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sebelumnya Bang Lukman, terima kasih banyak sudah mampir ke Omah Bang Brew. Semoga di kemudian hari nggak jadi tumbal lagi. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani, jangan lupa bahagia cuy. Raus pisan. Mantap.